Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Miss Sari. Kita masih teruskan ya program persiapan untuk ujian akhir. Nah, di video kali ini Miss akan bahas tentang sudut serta hubungannya dengan garis-garis sejajar nantinya ya. Nah, ini adalah materi kelas 7 ya. Oke, kalau gitu simak baik-baik ya. Pertama, apa sih sudut? Nah, sudut itu pertemuan dua ruas garis pada satu titik. Dinotasikannya dengan kayak gini nih, sudut. Ya, jadi ini sudut. Ini daerah sudutnya. Nah, A sama C ini, yang garis ini, BA sama BC ini kaki sudutnya. Nah, B ini, itu titik sudut. Nah, jenis-jenis sudutnya, pertama, sudut lancip. Nah, yang kayak gini nih, sudutnya itu besarnya kurang dari 90 derajat. Lalu ada sudut tumpul. Nah, sudut tumpul itu besarnya antara 90 sampai 180 derajat. Lalu ada sudut siku-siku. Sudut siku-siku itu tepat 90 derajat besar sudutnya. Lalu ada sudut lurus. Nah, sudut lurus berarti 180 derajat. Lalu ada sudut refleks. Sudut refleks itu besarnya di atas 180 ya, jadi 180 sampai 360 derajat. Nah, ini jenis-jenis sudut. Oke, kemudian hubungan antar sudut. Yang pertama berpenyiku. Nah, berpenyiku itu disebut juga nanti berkomplemen. Kalau berpenyiku atau berkomplemen, maka total kedua sudut itu adalah 90 derajat karena sudut siku-siku 90 derajat ya. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi total A ditambah B itu besarnya 90 derajat. Yang kedua, sudut berpelurus disebut juga bersuplemen. Nah, kalau lurus, sudut lurus kan 180 derajat, maka total sudut A ditambah B itu adalah 180 derajat. Dan yang ketiga itu sudut bertolak belakang. Ya, bertolak belakang jadi ada dua garis, dia bertolak belakang, besarnya sama. Nah, kalau kita lihat A itu sama seperti B besarnya, lalu C sama kayak D. Oke. Itu hubungan antar sudut. Yang selanjutnya ini adalah sudut pada garis-garis sejajar. Nah, jadi ada dua garis sejajar lalu dipotong dengan satu garis. Nah, ini membentuk sudut-sudut nih. Ada A1, 2, 3, 4 dan B5, 6, 7, 8. Nah, apa aja sebutannya? Pertama ada yang namanya sudut sehadap. Nah, menghadap sudut yang sama, besarnya sama. Yaitu sudut A1 sama kayak B5. Nah, dia sehadap. Lalu ada A2 sama seperti B6, lalu A3 sama seperti B7, A4 sama seperti B8. Nah, ini sudut sehadap. Yang kedua ada sudut dalam berseberangan. Jadi ada di dalam garis sejajarnya tapi dia berseberangan. Besarnya juga sama. Ada A3 sama dengan B6, lalu A4 sama dengan B7. Yang selanjutnya sudut luar berseberangan. Jadi dia ada di luar garis sejajar tapi berseberangan. Besarnya juga sama, ya A1 dan B8, A2 dan B7. Lalu yang keempat, sepihak. Ya, dalam sepihak ada di dalam garis sejajarnya, tapi dia sepihak. Nah, ini totalnya 180 derajat, dia berpelurus ya. Jadi A3 sama ditambah B5 sama dengan 180, A4 ditambah B6 180 derajat. Nah, ini dalam sepihak. Satu lagi luar sepihak. Jadi ada di luar garis sejajarnya tapi dia tetap sepihak. Itu totalnya sama 180. Jadi kalau sepihak itu total sudutnya 180. A1 ditambah B7 dan A2 ditambah B8. Oke? Nah, ini sekarang kita masuk ke soalnya. Yang pertama, pasangan sudut dalam berseberangan adalah dalam berseberangan berarti yang ada di dalam dua garis sejajarnya. Yaitu pertama kalau Miss bilang sudut A2, nah berarti A2 itu sama dengan sudut B4. Satu lagi yang apa? A3. A3 dalam berseberangan dengan B1. Oke, tempang. Selanjutnya nah, diketahui A2 sama dengan 84, A3 sama dengan 4X, B1 3P. Berapakah nilai P? Nah,
ini gimana nih? Nah, ini Miss coba beri garis bantu nih ya. Nah, ini kan garis jajar. Nah, kalau ini Miss teruskan, seret. Nah, ini garisnya. Ceritanya ini garis lurus ya. Nah, dari sini berarti B1 sama seperti apa? Nah, dari sini kita tahu bahwa sudut B1 sama dengan sudut A3. Nah, berarti kalau A2 itu berpelurus sama A3 ya, berpelurus. Maka pertama kita cari dulu nih. Kita cari dulu sudut A3-nya. Karena kita tahu A2 ditambah A3 ini berpelurus sama dengan 180 derajat. 84 ditambah 4x sama dengan 180. Maka 4x sama dengan 180 dikurangin 84. Maka x-nya 96 dibagi 4 sama dengan berapa? 24. X-nya 24. Nah, dari sifat tadi ya B1 sama dengan A3 karena dia dalam berseberangan. Nah, B1-nya itu 3P. A3-nya itu 4X. Nah, langsung aja tadi ya, sebenarnya 4X itu adalah 96. Ya. Oke, berarti P-nya adalah 96 dibagi 3. P-nya adalah 32. Gitu, gampang ya. Jadi tadi B1 dan A3-nya ini adalah dalam berseberangan. Oke, nomor berikutnya. Nah, nilai Y adalah, kalau kita lihat di sini nilai Y itu besarnya sama kayak 5x tambah 21 ya. Y sama dengan 5x tambah 21. Nah, 5x tambah 21 sama dengan 3x kurang 9. Nah, ini apa hubungannya? Hubungannya adalah dalam sepihak. Nah, kalau dalam sepihak berarti, nah, Miss tulis dulu. Kalau dalam sepihak berarti totalnya adalah 180 derajat. Oke, tadi kenapa ini bisa begini? Karena dalam sepihak. Yang ini sama karena apa? Dalam berseberangan. Oke, ini kita selesaikan. 5x tambah 3x, 8x, 21 kurang 9, 12, sama dengan 180. 8x sama dengan 180 dikurangi 12. Maka x-nya sama dengan 180 kurang 12, 168 dibagi 8. X-nya adalah 21. Nah, Y-nya berarti 5x tambah 21. 5 dikali 21 ditambah 21. 5 kali 21 itu 105 ditambah 21 sama dengan 126. Gitu. Nggak ada masalah ya, gampang. Yang penting konsepnya udah tahu tadi, yang berseberangan, sepihak maupun sehadap. Oke, nomor berikutnya ya. Nah, besar sudut PQR. Nah, ini udah hubungannya apa? Berpelurus ya. Jadi 7x ditambah 8 ditambah 5x tambah 4 ini adalah 180 derajat. Nah, biar ingat, Miss tuliskan di sini. Ini karena berpelurus. Oke, kita selesaikan. 7x tambah 5x adalah 12x. Ditambah 12 sama dengan 180. Maka 12x sama dengan 180 dikurangi 12. X-nya 168 dibagi 12 sama dengan 14. X-nya sama dengan 14. Nah, sudut PQR itu adalah 5x tambah 4. Berarti sama dengan 5 dikali 14 tambah 4. 70 tambah 4 sama dengan 74 derajat. Oke. Kita lanjutkan nomor 5. Mudah nih ya. Nilai X dan Y. Oke, berarti kita cari X-nya dulu, bisa nih ya. Miss tandain di sini aja deh. Dari sini ini kita tahu ini adalah berpelurus. Ya,
berpelurus. Nah, lalu nanti X itu sama dengan 2Y. Karena apa? Sehadap. Nah, oke. Berarti pertama kita cari X-nya dulu. Nah, X-nya itu sama dengan berapa? Karena 140 ditambah X itu 180, maka X-nya adalah 180 dikurangi 140. X-nya 40 derajat. Nah, kita udah dapat X. Lalu, kita tahu bahwa X sama dengan 2Y. Berarti 2Y itu sama dengan 40. Maka Y-nya adalah 40 per 2. Y-nya sama dengan 20 derajat. Oke, gampang ya. Jadi, konsepnya tadi yang ini mah cuman berpelurus sama sehadap. Baik, nomor selanjutnya. B, diketahui sudut P dan Q saling berpenyiku. Besar sudut P sama dengan 4X min 13 dan sudut Q 3X tambah 5. Besar sudut Q adalah, sudut P sama Q berpenyiku. Kalau berpenyiku berarti totalnya 90 derajat. Nah, berarti 4X min 13 ditambah 3X tambah 5 itu sama dengan 90 derajat. 4X tambah 3X, 7X. 7X min 8 sama dengan 90. 7X sama dengan 90 ditambah 8. Maka X-nya 98 dibagi 7. Sama dengan 14. Nah, yang ditanya adalah sudut Q. Q itu adalah 3X tambah 5. Berarti X yang 14, 3 kali 14 tambah 5, 42 tambah 5, sama dengan 47 derajat. Maka sudut Q adalah 47 derajat. Oke, ingat berpenyiku totalnya 90 derajat. Next. Nah, besar sudut ABC. Nah, ingat ABC itu adalah, berarti yang di luar ya. Nah, ini kan di luar nih. Ini di luar. Itu adalah totalnya jumlah dari dua sudut yang di dalam. Nah, berarti kita tahu di sini langsung aja nih. Berarti sudut yang di luar 3X itu sama dengan 2X tambah 5 ditambah 40. Nah, berarti 3X sama dengan 2X tambah 45. 3X min 2X sama dengan 45. X-nya 45. Yang ditanya sudut ABC. Sudut ABC itu adalah sama dengan 3X. Berarti 3 kali 4, 5. Sama dengan 135 derajat. Mudah ya, gampang lah ini sudut mah. Kita lanjutkan lagi. Nilai X tambah Y tambah Z. Oke, ini kita bisa satu persatu cari dulu. Pertama, nyari apa nih? Nih, tandain ya. Kita dapat di sini berpelurus. Nah, langsung aja. Karena berpelurus. Nah, ini berpelurus. Maka 7X sama dengan 180 dikurangi 40. Maka X-nya 140 dibagi 7. X-nya 20. Nah, lalu apa lagi? Kita bisa cari apa lagi? Nah, ini konsep, ganti warna. Yang di luar itu adalah total dari ini sama ini, yang di dalam. Ya. Nah, berarti langsung tulis di sini 80 itu sama dengan 4Z ditambah 40. Sehingga 4Z sama dengan 80 kurang 40. Z-nya adalah 40 dibagi 4. Z-nya sama dengan 10. Oke, Z sudah dapat. X-nya juga udah dapat. Sekarang tinggal Y. 2Y, ini kan satu segitiga totalnya 180. Maka 2Y ditambah 4Z ditambah 40 sama dengan 180. 2Y ditambah 4 kali 10 tambah 40 sama dengan 180. Maka 2Y 180 dikurangi 40 dikurang 40. Y-nya sama dengan 100 dibagi 2. Y-nya sama dengan 50. Dapat semua ya, X-nya 20, Y-nya 50, Z-nya 10. Udah selesai belum? Belum, yang ditanya adalah X tambah Y tambah Z.
Maka 20 ditambah 50 ditambah 10 sama dengan 80. Oke, mudah banget ya, gampang. Yang penting teliti aja konsep tadi ya, segitiga, garis-garisnya dan sudutnya. Oke, nomor berikutnya. Besar pelurus sudut AOC. Nah, kalau besar pelurus sudut AC berarti sebenarnya kita cari sudut BOC. Nanti yang ditanya adalah sudut BOC-nya. Nah, karena dia berpelurus, maka total sudutnya adalah 180 derajat. Maka 3x kurang 6 ditambah 4x tambah 25 sama dengan 180. 7x ditambah 19 sama dengan 180. 7x sama dengan 180 dikurang 19. X-nya adalah 161 dibagi 7. 161 bagi 7 itu adalah 23 ya. X-nya 23. X-nya 23, yang ditanya sudut BOC. Sudut BOC berarti 4x tambah 25. X-nya 23 berarti 4 kali 23 ditambah 25. 92 ditambah 25 sama dengan 117 derajat. Oke, simpel banget ya. Nomor terakhir nih. Besar sudut BAC. Nah, besar sudut BAC berarti yang di dalam. Kita udah tahu deh. Sudut yang di luar berarti 108 derajat sama dengan sudut yang di dalam ditambahin. Nah, gini. Langsung aja ya. Maka sudut BAC sama dengan 108 dikurangi 36. Sama dengan 72 derajat. Tuh, nggak pakai lama ya. Jadi kita ingat sudut yang di luar adalah jumlah dua sudut yang di dalam, tapi tidak pelurusnya gitu. Oke? Mudah-mudahan penjelasan dari Miss bisa difahami ya. Sekali lagi nanti Miss doakan semoga ujian akhirnya berhasil, sukses ya. Seperti biasa, kalau ada yang kurang paham boleh tanya Miss. Komen aja di video, insya Allah akan Miss jawab. Kita ketemu lagi di video-video Miss hari berikutnya.